Tidak, seberapapun besar uang kau berikan padaku, aku tidak akan goyah. Aku berdiri di sini untuk mengambil kembali perusahaan ini. Kenapa kau diam? Mata tajamnya tertuju pada Naomi. Ryu sempat mencoba membaca ekspresi wajahnya, namun dia sama sekali tak bisa mengerti dengan apa yang diinginkan oleh Naomi. Seorang OB datang membawa nampan dengan beberapa makanan di atasnya. Presdir, saya membawa pesanan Anda. Letakkan saja di meja. Perintahnya. Setelah meletakkan semua makanan di meja, OB itu melangkah pergi keluar dari ruangan. Duduk dan makanlah. Pinta Ryu. Naomi terdiam tak mengerti dengan apa yang sedang terjadi. Tapi, Presdir, aku tidak memintamu melontarkan pertanyaan. Cukup diam dan duduk, segera habiskan makananmu. Tanpa berdebat, Naomi menuruti semua keinginannya. Sebenarnya, ada apa dengan lelaki ini? Sikapnya tidak seperti seorang atasan kepada bawahan lainnya. Tapi aku yakin jika dia tidak mengetahui identitasku yang sebenarnya. Gumam Naomi dalam hati. Di meja kerjanya, Ryu tampak mengawasi Naomi yang hanya dia menatap makanan di meja. Apa aku harus menyuapimu juga? Sahutnya. Ryu beranjak dari meja melangkah mendekati lalu duduk berseberangan dengan Naomi. Hening, Naomi hanya mengaduk-aduk makanannya. Pikirannya dipenuhi rasa penasaran yang mendalam. Apa yang sedang kau pikirkan? Tanya Ryu seketika, memecah keheningan. Masih tanya lagi? Ya jelas karena sikapmu lah. Sahut Naomi dalam hati. Menghela napas panjang sebelum berucap. Bolehkah aku kembali bekerja? Kau pikir apa yang sedang kau lakukan? Bukankah ini termasuk bagian dari pekerjaanmu? Melayaniku dan mengerjakan perintahku. Itu, kan pekerjaanmu. Sial, apa-apaan sebenarnya lelaki ini? Bagaimana dengan tawaranku? Aku bahkan belum mendapatkan jawabannya. Ryu kembali mengungkit tentang tawaran yang sebelumnya dia bahas. Maaf, tak terbesit sedikit pun di pikiranku untuk keluar dari perusahaan ini. Jadi, sebelum aku kembali bekerja, apakah masih ada yang ingin kau bicarakan, Presdir? Ryu hanya diam, duduk menyilangkan satu kaki di atas kaki lainnya. Tak peduli sekalipun Naomi telah melangkah pergi meninggalkan ruangan itu. Sial, kenapa bisa perempuan seperti itu mengacaukan pikiranku? Ryu mengusap wajahnya gusar. Ken membuka pintu dari arah luar. Presdir, Tuan Moreno menunggu Anda di ruang rapat. Pergilah, aku akan segera ke sana. Setelah melakukan rapat dan mendapat kesepakatan, Ryu mengantar Moreno ke lobi. Kau sudah akan langsung pergi? Tanya Ryu. Kebetulan aku juga harus bertemu dengan ayahmu siang ini. Di saat mereka sedang berbincang, Naomi tiba-tiba berjalan melewati mereka. Kepalanya tunduk memberi hormat sekilas. Ryu hanya diam, menatapnya sesaat karena setelah itu perhatiannya beralih ke Moreno. Ryu hanya diam melihat tatapan Moreno begitu dalam terhadap Naomi. Siapa perempuan itu? Tanya Moreno penasaran. Pegawai baru. Moreno tersenyum. Kenapa kau tidak memberitahu padaku kau memiliki pegawai baru yang sangat cantik? Matanya memising ke Moreno. Kau tertarik dengannya? PVTT. Tidak ada salahnya mengenal perempuan cantik itu. Aku pikir dia perempuan yang baik. Oke, kapan-kapan kenalkan aku dengannya. Aku pergi dulu. Moreno menepuk bahu Ryu sebelum melangkah pergi. Ryu hanya dia menatap kepergian mobil Moreno dengan wajah datar tanpa ekspresi. Ken, siapkan mobil. Kita akan mengunjungi proyek di desa Gokayama. Baik, Presdir. Jangan lupa, beritahu Naomi agar bersiap-siap. Dia juga akan ikut dengan kita. Baik. Ken menganggukkan kepala sebelum melangkah pergi. Mereka bertiga dalam perjalanan menuju ke desa Gokayama dan memakan waktu sekitar 2 jam. Sesampainya di sana, Ryu dan Ken langsung disibukkan dengan berbagai kegiatan. Mulai dari memeriksa setiap sisi bangunan gedung. Semuanya hampir selesai, Presdir. Ucap pimpinan proyek di tempat itu. Jika tidak ada kendala seharusnya minggu depan sudah finish. Kerjakan dengan baik. Aku ingin tahun baru nanti gedung ini sudah bisa dipakai. Perhatian Ryu beralih ke Naomi. Kenapa kau diam saja, cepat ambil pena dan kertas. Tulis semua yang aku ucapkan. Baik. Naomi segera mengeluarkan pena dan nota. Sementara itu Ken tengah berbicara dengan seseorang di ponsel. Naomi terlihat sibuk menulis apa yang Ryu ucapkan, mereka berjalan memasuki setiap sisi ruangan di gedung. Presdir, permisi. Ken berlari menghampiri. Ada apa? Maaf, saya harus kembali ke kantor pusat. Tuan Ogawa meminta saya datang ke sana. Sekilas Ryu melirik ke Naomi. Kau tidak apa-apa naik taksi? Iya. Presdir. Silakan, ini kunci mobilnya. Saya permisi.
Ken bergegas berlari keluar. Sementara Ryu dan Naomi melanjutkan pekerjaan mereka. Nikmati makan siang kalian. Maaf aku tidak bisa bergabung karena harus segera kembali ke kantor. Baik, Presdir. Hati-hati di jalan. Semua pegawai proyek menundukkan kepala. Ryu dan Naomi berjalan menuruni anak tangga menuju lantai utama. Tepat saat pemasangan lampu di ruang tengah lobi sedang dilakukan. Namun tanpa sengaja salah satu talinya putus hingga lampu terjatuh tepat saat Naomi berada di bawahnya. Nona, awas! Seru seorang pegawai. Kebetulan Ryu yang ada di depannya menoleh cepat, terkejut melihat bayangan lampu kristal di atas sana meluncur ke bawah. Tak ingin terjadi sesuatu dengan pegawainya, Ryu mendorong tubuh Naomi. Keduanya terjatuh di lantai bersamaan dengan lampu kristal yang berserakan tepat di sampingnya. Ya, posisinya jatuhnya yang sangat tidak enak bagi Ryu karena harus menahan kepala Naomi agar tidak terbentur lantai, dia menggunakan lengannya sebagai pelindung. Tetapi tanpa sengaja Ryu justru membuat bahu serta pergelangan tangannya terluka. Arg! Rintihnya menahan ngilu di lengan. Perlahan Naomi membuka mata, tak menyangka Ryu akan menyelamatkan dirinya. Wajah lelaki itu berada tepat di depan mata. Tubuhnya yang kekar merengkuh dirinya yang mungil dengan baik, sehingga Naomi tak mendapatkan luka sedikit pun. Ryo, gumam Naomi, masih tak percaya lelaki itu rela terluka demi menyelamatkan diri. Kau baik-baik saja? Tanya Ryu. Aku baik-baik saja, Presdir. Ryu merasakan kebas di lengannya. Presdir, Anda baik-baik saja? Naomi khawatir melihat Ryu mencengkeram bahunya. Seruan para pegawai membuyarkan lamunan mereka. Ryu segera bangkit memegangi bagian bahunya yang ngilu. Sekilas tatapannya tampak marah bercampur khawatir terhadap Naomi. Bahkan tanpa berucap sepatah kata pun, Ryu melangkah pergi menuju mobil. Bagaimana ini? Aku yakin Ryu kesakitan. Naomi menghampiri Ryu yang hendak masuk ke dalam mobil. Presdir, biar aku saja yang menyetir. Tak menyahut. Ryu hanya diam melirik sekilas dan pada akhirnya dia masuk ke dalam. Naomi masih diam, bingung harus bagaimana. Kaca mobil bergerak turun. Ryu menatap heran ke arahnya. Apa yang sedang kau lakukan di sana? Cepat masuk. Perintah Ryu. Iya. Naomi bergegas masuk ke dalam mobil namun Ryu tak kunjung mengemudikan mobilnya. Kau pikir aku sopirmu? Kesal, karena Naomi memilih duduk di belakang. Astaga, salah lagi, kan? Gumamnya dalam hati. Setelah Naomi pindah ke kursi depan, Ryu segera melajukan mobilnya. Mengingat kejadian di proyek, Naomi jelas melihat reaksi wajah Ryu saat menolong dirinya. Meringis menahan kesakitan karena lengannya terluka. Geha? Presdir, apa lenganmu baik-baik saja? Tanya Naomi ragu. Bahkan saat ingin menatap wajahnya saja, dia takut. Pikirkan saja dirimu sendiri. Sahutnya. Meski matanya fokus ke jalan, saat ini Ryu tengah berusaha keras menahan rasa sakit di bahu dan lengan. Wajahnya sampai pucat dan keringat dingin mulai terlihat di pelipis. Sepertinya kau kesakitan. Lebih baik kita ke klinik untuk memeriksakan kondisimu. Atau biarkan aku saja yang menyet. Ucapan Naomi terhenti karena terkejut. Ryu secara tiba-tiba menghentikan mobilnya. Perhatiannya mengarah ke sekitar. Presdir, kenapa kita? Turun. Perintah Ryu. Naomi menoleh cepat, menatap Ryu tak percaya. Presdir, kau menyuruhku turun di sini. Ryu menghela napas kasar. Kesal karena harus mengucapkan kalimat yang sama. Setelahnya mengambil dompet dan melemparkannya ke pangkuan Naomi. Bawa itu dan turunlah, kau bisa kembali ke kantor naik taksi. Tetapi, Naomi terdiam melihat wajah Ryu semakin pucat. Tak mau berdebat, Naomi akhirnya memilih turun dari mobil. Mobil yang dikendarai Ryu melaju dengan kecepatan tinggi meninggalkan Naomi sendirian di tepi jalan. Aku tidak percaya ini.